Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nanda Lestari Putri SPD IGR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Barat Daya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 yaitu tentang koneksi antar materi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut, yaitu pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, sebelum saya menjadi guru penggerak, yang saya terapkan selama ini bahwa saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya percaya bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center dalam pembelajaran. Saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, saya juga percaya bahwa pembelajaran fokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal, selama ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, akan tetapi juga sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga, saya juga kurang memahami karakteristik peserta didik saya. Kemudian saya juga cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Nah, yang keempat, saya merasa bahwa siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya tanya, mereka saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam saja. Nah, yang terakhir yang saya terapkan sebelum saya mempelajari modul ini adalah fokus utama saya adalah suasana tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi saja. Jadi menurut saya ketika anak-anak tenang, tidak ribut, kemudian juga hanya diam fokus melihat saya berpikir bahwa itu adalah keberhasilan dalam menyampaikan materi atau dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku yang saya alami adalah yang pertama, saya merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal ini apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber belajar tersebut akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru hanya menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi pusat pada peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka akan mendorong siswa menjadi lebih aktif, tidak pasif lagi. Karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya di dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir, saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Saya percaya bahwa mereka terlahir berbeda pada setiap individu, memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadi pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian,
Adapun perubahan perilaku yang saya alami antara lain, yang pertama, saya dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakat dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, saya lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi wawancara dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian juga yang kedua, saya menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Karena saya percaya bahwa hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak pada saat ini. Mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Kemudian yang keempat, saya juga menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena konsep merdeka belajar ini mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya. Kenapa? Agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Kemudian juga yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Saya percaya bahwa kultur dan iklim sekolah yang baik akan selalu saya contohkan serta teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap dan mengelola emosi mereka agar dapat menstimulasi menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian juga yang selanjutnya, yang paling penting adalah saya tidak lagi menuntut tapi menuntun. Saya percaya bahwa sebagai seorang guru, saya berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita dapat menerapkan pola asi, asuh, dan asah. Kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan seperti kuisis, inquiry, eksplorasi, dan juga praktikum dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara seharusnya segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, menurut saya pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, menuntun dan melayani. Baiklah, sekian pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1, yaitu tentang koneksi materi. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.